Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adnia Thalia Sasabila dengan NIM 233140701111102. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk keperluan proyek UTS mata kuliah manajemen proyek dengan judul Lumi House Smart Lighting System dengan jargon Light Up Your Life Smartly. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini ada overview yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada profil project owner, latar belakang masalah, solusi dan rancangan sistem, work breakdown structure atau WBS, ada biaya proyek, risiko proyek dan mitigasi, ada strategi, estimasi PER. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu profil project owner. Saya sendiri mahasiswa Teknologi Informasi semester 4 Universitas Brawijaya, memiliki ketertarikan terhadap pengembangan teknologi pintar untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk portofolio saya sendiri, pernah membuat website traktir untuk memudahkan kreator pada UAS semester kemarin dan juga UI UX aplikasi Nutrimed pada UAS Mobile semester kemarin. Untuk memoto hidup saya sendiri, bekerja keras dalam diam biar hasil yang berbicara. Langsung saja kita ke next slide. Nah, sebelum kita berjalan atau mengetahui tentang proyek ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan lebih dahulu dengan Lumi House Smart Lighting System. Itu sendiri adalah sebuah solusi penerangan pintar berbasis IoT yang dirancang untuk rumah modern. Proyek ini dikembangkan dengan tujuan mengatasi masalah umum seperti lupa mematikan lampu, pemborosan energi, dan ketidakefisienan sistem saklar manual. Oke, untuk latar belakang masalahnya sendiri, problem pertama adalah banyak pengguna lupa mematikan lampu saat keluar rumah. Kedua, ada pemborosan energi listrik. Ketiga, ada saklar manual kurang efisien untuk smart home. Ada problem lagi yang keempat, belum ada sistem penerangan otomatis dan mobile friendly. Oke, untuk solusi dan rancangan sistem yang mungkin bisa membantu, yang pertama ada sistem kontrol lampu berbasis IoT dengan node MCU. Kedua, ada dapat dikontrol melalui aplikasi mobile. Yang ketiga, ada sensor gerak untuk otomatisasi nyala atau mati. Dan yang keempat, ada jadwal penerangan otomatis. Jadi nanti kita bisa menjadwalkan kapan lampu ini nyala, kapan lampu ini mati untuk mengefisiensikan energi listrik. Dan yang terakhir ada desain sistem, yaitu menggunakan ESP8266 plus sensor PIR, relay, dan mobile app. Oke, untuk work breakdown structure atau WBS-nya sendiri dari Lumi House Smart Lighting System, yang pertama itu ada initiation dan planning. Untuk yang 1.1 studi literatur IoT dan smart home, yaitu untuk meneliti sistem pencahayaan pintar, protokol komunikasi dan teknologi yang sesuai, seperti MQTT, Wi-Fi, dan sebagainya. 1.2 analisis kebutuhan, yaitu untuk identifikasi kebutuhan pengguna, fitur utama, dan spesifikasi perangkat. Yang 1.3 studi kelayakan, yaitu untuk evaluasi biaya, waktu, dan sumber daya. Jadi untuk kelayakan implementasinya. Dan yang level 2 ada desain sistem, perancangan arsitektur IoT, yaitu untuk membuat diagram alur, data, dan komponen. Untuk yang desain UI UX mobile, yaitu untuk mendesain wireframe dan mockup aplikasi pengguna untuk kontrol lampu. Dan yang ketiga ada skema pengembang elektronik, yaitu untuk menyusun layout, fisik sensor, dan controller secara logis. Untuk level 3 pengembangan, yaitu ada pengembangan firmware yang menggunakan ESP8266, yaitu untuk pemrograman
MCU untuk kontrol lampu, koneksi Wi-Fi MQTT. Untuk yang selanjutnya, integrasi sensor PIR dan relay, yaitu untuk kode untuk deteksi gerak dan kontrol on-off-nya. Ada pengembangan aplikasi mobile, yaitu untuk pembuatan aplikasi menggunakan Flutter atau MIT App Inventor yang terhubung ke IoT system. Selanjutnya ada integrasi mobile dengan IoT, yaitu untuk koneksi antara app dan device via Firebase MQTT broker atau HTTP request. Nah, untuk yang level 4, yaitu ada pengujian sistem, ada unit testing, uji sensor, relay, dan koneksi Wi-Fi secara terpisah. Terus ada integration testing, yaitu untuk pengujian alur lengkap dari sensor hingga mobile control. Selanjutnya ada user acceptance testing atau UAT, simulasi penggunaan oleh user dan revisi berdasarkan feedback. Nah, untuk yang ini development system, instalasi alat di rumah atau di kamar, konfigurasi awal sistem. Untuk yang pembuatan dokumentasi proyek, yaitu untuk laporan teknis, user manual, dan dokumentasi coding. Dan yang terakhir ada persiapan presentasi dan demo, yaitu pembuatan slide, script, presentasi, dan demo video. Nah, untuk slide selanjutnya, yaitu adalah tampilan mobile dari si Lumi House ini sendiri. Bisa kita lihat seperti yang ada di gambar ini. Jadi ada halaman utamanya, terus ada home-nya, jadi nanti bisa diatur dari tampilan mobile ini, kira-kira seperti ini gambarannya. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke biaya proyek. Untuk komponen yang perlu diperlukan yaitu Node MCU ESP8266 sekitar 60.000, ada sensor PIR 25.000, relay module 20.000, kabel dan lampu ada 40.000, biaya pengembangan 100.000, biaya lain-lain 30.000. Jadi total yang untuk biaya proyeknya ini sendiri ada 275.000. Oke, selanjutnya yaitu resiko proyek dan mitigasi. Untuk yang pertama, sensor PIR tidak mendeteksi gerakan, kemungkinannya sedang, dampaknya sedang, tingkat resikonya menengah. Strategi mitigasi, uji kualitas sensor, siapkan sensor cadangan. Ada koneksi internet tidak stabil, terus aplikasi mobile crash saat dijalankan, node MCU gagal, terkoneksi ke Wi-Fi, kekurangan daya pada sistem, kurangnya waktu pengerjaan karena kendala lain. Dan yang terakhir ada perubahan kebutuhan sistem saat pengembangan. Oke, kita memasuki ke strategi change management. Untuk bagian yang pertama yaitu perubahan dan strategi penyesuaian. Untuk perubahannya sendiri itu ada tambah fitur kontrol suara. Jadi nanti bisa kita voice over di aplikasi tersebut untuk fitur kontrol suara. Jadi kontrolnya melalui suara kita. Terus modul tambahan tahap akhir. Ada yang kedua, revisi tampilan UI, yaitu gunakan feedback user awal. Untuk ganti hardware-nya, siapkan dokumentasi yang fleksibel. Oke, selanjutnya yaitu estimasi PART, yaitu untuk tesnya sendiri itu ada desain sistem 1 hari, 2 M-nya 2 hari, P-nya 4 hari, jadi kita total ada 2,5. Terus development hardware-nya 3,5, aplikasi mobile 4,2, pengujiannya 2, dokumentasi 1,8 atau 1,8. Jadi seperti itu estimasi dari PART-nya, partnya sendiri. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi yang saya lampirkan tadi, yaitu Lumi House merupakan solusi inovatif smart home yang menghadirkan sistem penerangan otomatis
praktis dan efisien berbasis IoT. Proyek ini menjawab kebutuhan akan penghematan energi, keamanan, dan kenyamanan pengguna dalam mengelola lampu rumah. Dengan dukungan sensor gerak, kendali mobile, serta perencangan proyek yang matang, Lumi House dapat diimplementasikan secara efektif dengan biaya terjangkau. Risiko telah dianalisis dan mitigasi telah disiapkan, serta estimasi waktu pengerjaan telah dirancang secara realistis melalui metode PERT. Untuk proyek yang ini diharapkan menjadi fondasi untuk pembangunan sistem smart home yang lebih luas dan canggih ke depannya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.